Oke. Nah, merek itu merupakan bagian yang penting di dalam sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ya. Merek itu menjadi bagian yang penting tadi sudah dikatakan ya, juga dapat menciptakan reputasi dan kepercayaan dalam kasus e-commerce ya. Baik pemilik maupun merek itu adalah penting ya, pemilik dari perusahaan maupun merek itu penting. Karena itu banyak sekali sekarang perusahaan yang pemiliknya justru pasarkan ya, sebagai pemilik Tesla itu pemiliknya dipasarkan sebagai sebuah public figure gitu. Karena itu memberikan pengaruh kepada kepercayaan publik. Nah, di dalam merek ini sebenarnya produk itu juga dibundle ya oleh merek. Jadi produk diwakilkan oleh merek ya. Air minum tertentu, tas tertentu itu dinilai oleh mereknya yang ditawarkan kepada pelanggan tentunya. Nah, bundle ya, gabungan dari produk ini ternyata tidak mudah ya. Jadi ini memberikan sebuah dampak ya kepada calon pembeli untuk menentukan proses penjualan atau pembelian ya, atau tawar menawar misalnya. Nah ini contoh ya, ini contoh eh, personalized ya. Jadi bagaimana perusahaan menawarkan layanan khusus pada pelanggan ya. Jadi pelanggan misalkan ini toko buku ya. Jadi pelanggan yang ingin membeli buku tertentu ya, itu ditawarkan dengan kata-kata kunci ya yang pernah dicari. Nah, ini ditawarkan. Bisa juga ditawarkan dan ada yang produk sponsor, jadi berhubungan atau tidak berhubungan, memberikan value yang lebih, misalkan harga khusus, ada potongan ya. Ada orang yang membeli buku A di atas juga membeli buku B yang di bawah sekaligus atau di bundle. Ini melakukan cross selling ya. Jadi produk satu mungkin dibeli lagi yang produk lain. Ini salah satu teknik marketing ya. Nah, berikutnya adalah tentang infrastruktur penjualan ya. Proses infrastruktur ini memastikan bahwa terjadi distribusi yang rapid, yang cepat dan reliable yang dapat diandalkan terhadap sebuah produk ya. Inti dari distribusi itu adalah meminimalisasi biaya distribusi ya. Sebagai contoh untuk mendapatkan kontak jangka panjang ya. Jadi kalau kita udah mendapatkan kontak dari pelanggan secara jangka panjang, itu akan membantu proses negosiasi lebih cepat dan tidak membuang waktu ya. Jadi untuk proyek berikutnya juga tinggal ditindaklanjuti saja ya, tidak perlu negosiasi ulang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang customer base ya di dalam perdagangan, area yang dapat kita maintain adalah masalah harga tentunya ya. Pemberian diskon dan layanan yang khusus itu menjadikan insentif bagi pelanggan kita dan dapat mengurangi peran dari kompetitor ya, pesaing kita. Nah ini kalau kita lihat competitive advantage ya yang kita lakukan di dalam perdagangan ya, ada core asset, ada core competence. Di sini ada customer base kita, ada network, ada data, ada sales structure. Jadi orang sales kita itu juga penting ya di dalam kita bersaing dengan kompetitor ya. Juga ada technical infrastructure. Nah, hal yang sama ya terjadi di dalam core competencies, sales structure dan technical infrastructure. Tapi di sini juga ada kompetensi yang kita bisa bundling. Misalkan kita menjual sebuah produk atau jasa A itu berhubungan dengan produk yang lain ya, sehingga kompetensi itu memberikan satu persepsi yang bagus bagi pelanggan, sehingga setiap kali pelanggan melihat produk yang kita jual ini, meskipun yang mau dibeli yang mau dibeli adalah B, tapi dia mengingat atau berasosiasi dengan produk A, sehingga timbul kepercayaan. Dan kita juga bisa menciptakan atau mendesain pengalaman ya dari pelanggan kita.
Nah, ini sebuah kasus ya, contoh kasus dari eBay. Nah, ini sebuah bisnis model ya. eBay itu tadi sudah disampaikan, ini perusahaan lelang ya. Perusahaan lelang, jadi kita bisa bernegosiasi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini adalah value creation model ya. Perusahaan meng-create ya produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, ditawarkan melalui web, lalu ada proses administrasi dan komunikasi, tanya jawab, di sini pembayaran, bayaran lewat apa, adakah cara kredit misalkan ya. Lalu untuk masalah manajemen dari webnya di sini juga. Jadi ini value creation di sini. Nah, sisi yang ini adalah sisi yang kiri yang berhubungan dengan perusahaan dan berhubungan dengan mitra kita atau supplier kita ya. Sini ada pihak penjual ya, kalau dia ada supplier dia menjual ke kita. Ada komunitas internet, ada advertising clients ya. Di sisi yang kanan ini adalah berhubungan dengan pelanggan ya. Karena berhubungan dengan pelanggan berhubungan dengan penerimaan kita. Sementara kalau di sini pengeluaran ya berhubungan dengan keuangan kita yang sifatnya pembayaran ya. Lalu di sebelah kanan ini tadi berhubungan dengan pelanggan ya, tentu berhubungan dengan perdagangannya, dengan koneksinya ya. Contohnya kalau eBay dengan eBay News, dengan eBay Blog, dengan forum. Jadi pelanggan dapat berkomunikasi di sini dengan perusahaan maupun dengan penjual yang lain ya. Jadi penjual di sini kan ini sebuah perusahaan lelang. Penjual ini adalah mitranya ya, pembelinya itu customernya. Jadi eBay ini adalah intermediary ya, orang ketiga gitu, middleman untuk menghubungkan antara pembeli dengan penjual atau penjual dengan pembeli ya, sebaliknya bisa. Nah, sebaliknya si customer itu juga bisa menjadi seller di sini ya. Kalau kita lihat ini banyak sekali hubungan yang terjadi di sini ya. Kemudian di sini ada strategi model, ada kompetensi ya atau resources model. Nah, ini bagaimana perusahaan bisa berkompetensi tentunya dengan sumber daya yang dimiliki dan network model. Nah, ini salah satu contoh bisnis model eBay yang dibuat berdasarkan Wirtz ya, penulis dari buku ini. Ini contoh ya sebuah bisnis model. Jadi bisnis model banyak sekali macamnya. Oke. Nah, strateginya apa? Dia memberikan provisi, memberikan layanan lanjutan ya untuk negosiasi. Dia merupakan salah satu market leader dalam lelang secara online. Bisnis modelnya, transaksinya tadi ada inisiasi, negosiasi, proses bisnis, transaksi bisnis ya. Kemudian juga e-bargaining, e-negotiation. Ini orang bisa tawar-menawar di sana. Dan yang diberikan adalah memberikan provisi ya yang sederhana secara online sehingga dapat dilakukan dengan sederhana dan cepat ya. Lalu memberikan layanan yang lanjutannya ya, seperti market produk yang di pasar ya, kemudian mengintegrasikan dengan pembayaran ya. Ada komunitas dan forum kan tadi ya dikatakannya. Nah, sukses faktornya apa nih dari eBay? Adalah first mover. Nah, ini kalau ada perusahaan yang membuat langkah pertama itu biasanya dia menjadi market leader ya. Juga mereka sudah dikenal ya, punya customer yang cukup besar, customer base cukup besar, kemudian punya komunitas ya, dan dia secara worldwide, global, begitu. Oke, nah demikian untuk materi kali ini ya, kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, kiranya menjadi manfaat untuk yang mengikuti kelas ini. Terima kasih.